Sidang perceraian Nia Daniati dan Farhad Abbas kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan hari Rabu kemarin. Sidang kali ini bermaterikan keterangan saksi dari pihak Nia Daniati. Ada 3 saksi yang dihadirkan, masing-masing kakak Nia Daniati, Macica Muhtar sahabat Nia, dan Ilal Ferhat suami Regina, juru bicara Farhad yang belakangan dikabarkan merupakan wanita selingkuhan pengacara kontroversial tersebut. Dan seperti sidang 2 minggu lalu, Farhad pun kembali tak menunjukkan batang hidungnya di ruang sidang. Ketidakhadiran Farhad bahkan sempat menjadi bahan olok-olok Ilal. Dan dari saksi-saksi dari pihak saya, ya doakan mudah-mudahan secepatnya. Saya sih biasa-biasa aja, karena mungkin dia lagi ngawal Regina. Jadi kan tentunya kan sekarang kan Regina punya ajudan baru, Farhad Abbas. Jadi sekarang kan dia punya pekerjaan baru sebagai pengawal Regina. Kesaksian yang diberikan Macica Muhtar dan Ilal di depan majelis hakim benar-benar memojokkan posisi Farhad dan Regina. Kedua saksi kunci itu membongkar habis-habisan hubungan Farhad dan Regina. Sementara itu, Nia Daniati yang hari ini genap berusia 50 tahun mengaku sempat terkaget-kaget mendengar keterangan kedua saksi. Lantaran ada beberapa fakta terkait kedekatan Farhad dan Regina yang selama ini ternyata tak diketahuinya. Ya surprise aja, cukup lega ya karena sesuai dengan apa yang ada di gugatan kita, terbukti semua. Ya pastinya ada yang saya juga baru tahu ya, karena selama ini saya juga kan tidak tahu persis ya, tapi dengan dihadirkannya saksi-saksi ya jadi tahu persis. Ya kan tinggal nunggu ketok palu hakim. Saksi-saksi yang kita hadirkan tadi seperti misalnya Hilal, tadi saksi kita dia juga menyatakan bahwa istrinya itu ya sudah selingkuh dengan Farhad. Yang kedua, mobil yang ada yang sekarang yang Alphard yang putih itu ya, itu adalah hadiah ulang tahun dan itu secara resmi tadi sudah disampaikan di dalam persidangan. Nah, terus yang kedua juga tadi ada saksi Mbak Macica, dia juga melihat langsung bahwa Farhad ini di villa di Puncak. Selain memberikan keterangan secara lisan, Ilal juga telah menyerahkan sejumlah barang bukti terkait perselingkuhan Farhad dan Regina. Barang bukti berupa rekaman video dan audio tersebut diserahkan Ilal kepada tim pengacara Nia yang kemudian meneruskannya kepada majelis hakim. Yang lebih mengejutkan lagi, Ilal juga mengungkapkan jika Regina berkeinginan menguasai seluruh harta Farhad Abbas termasuk yang ada di tangan Nia. Lantas, apa tanggapan pihak Farhad terkait keterangan saksi-saksi dari pihak lawan mereka? Ada bukti-bukti seperti rekaman video, rekaman suara Regina yang mengatakan Regina hanya sekedar iseng-iseng saja, hanya sekedar meraup hartanya Farhad, baru mencapai 50%. Semua ada rekaman saya. Jadi yang direkam oleh Farhad Abbas, saya juga rekam juga. Sebetulnya kan itu menunjukkan konteks bahwa Farhad tinggal bersama dengan Regina. Saksi itu tidak ada saksi lain, katanya hanya Macica. Jadi kami rasa itu dikesampingkan dan semua saksi-saksi yang dihadirkan itu menyatakan ada perselingkuhan segala macam. Kemudian Ilal juga mengatakan bahwa Farhad pernah bilang ke Ilal di hadapan banyak orang Farhad akan memberikan mobil kepada Regina. Tapi saya tanya Ilal apakah menyaksikan transaksi mobil itu ditransfer dari rekening siapa, sumber uang dari mana. Ilal cuma bilang dia tidak tahu dan itu hanya niat Farhad yang dia dengar. Artinya kan itu tidak bisa dibuktikan dengan jelas ya. Hal lain yang juga mengemuka dari persidangan kemarin adalah soal nafkah yang harus diberikan Farhad kepada Angga anak kandungnya. Pihak Nia menuntut Farhad konsisten dengan janjinya memberikan biaya untuk putranya sebesar 100 juta rupiah per bulan. Apalagi janji tersebut telah ditandatangani di atas materai oleh Farhad. Namun benarkah kabar Farhad enggan memenuhi janjinya itu lantaran mengaku berada di bawah tekanan istrinya saat membuat dan menandatangani perjanjian tersebut? Kita minta, jadi nanti kita serahkan kepada majelis. Ya kan ini kan masih lama, masih ada langkah-langkah berikutnya.
ya kan? Nah, kalau lebih baik kalau kita bilang ya, karena tahu juga untuk anaknya, untuk Angga, ya kan? Loh, kita cari uang, capek-capek cari uang semua kan untuk keluarga, untuk anak kan gitu kan? Jadi itu baiknya ya Farhat supaya konsisten lah menyerahkan, setuju dengan yang 100 juta. Karena itu tulis tangan. Kalau tulis tangan nggak mungkin lah seorang Farhat itu didikte. Farhat itu menyanggupi memberikan nafkah 7 juta rupiah ke anak. Tapi kan faktanya seperti semua juga sudah tahu, Farhat sendiri membiayai kebutuhan rumah tangga di Kemang itu lebih dari 7 juta setiap bulan itu. Ibu Nia pun tidak menyangkal pada saat saya katakan bahwa listrik pun di Kemang terakhir Farhat bayar 10 atau 11 juta itu Farhat yang bayar. Sekalipun dia sudah tidak tinggal di situ lagi ya. Meninggalkan kisah Nia Daniati dan Farhat Abbas, sesaat lagi ada kisah dari Cakra Khan. Sukses yang mengiringi karirnya menjadikan Cakra mampu membeli sebuah rumah baru. Lantas, kebahagiaan apa lagi yang ia peroleh di tahun ini? Tunggu kisahnya di Was-Was setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana. Saya masuk nominasi dan itu pastinya syukur alhamdulillah.